Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahanabila Salsabila dengan NIM 08051182429013 dari kelas L1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi isolasi bakteri dan makromorfologi dari praktikum mikrobiologi laut. Jadi langsung masuk aja ke isolasi bakteri. Isolasi bakteri itu merupakan proses mengambil bakteri dari sampel lingkungan asalnya dan menumbuhkannya pada media buatan di laboratorium, sehingga diperoleh kultur bakteri murni yang hanya berisi satu jenis mikroorganisme. Nah, tujuan utama dari isolasi bakteri ini nih untuk memisahkan bakteri target dari campuran mikroba lain agar dapat diteliti lebih lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kan isolasi itu proses pengambilannya dari sampel lingkungan asalnya. Nah, jadi isolasi itu bisa berasal dari air laut, isolasi dari sedimen laut, dan isolasi dari biota laut. Nah, isolasi dari air laut itu caranya kita ambil dulu sampelnya dari lokasi tertentu, kemudian kita lakukan pengenceran bertingkat untuk mengurangi jumlah bakteri yang terlalu banyak dalam satu sampel. Setelah melakukan pengenceran bertingkat, larutan sampel ditanam pada media pertumbuhan bakteri di cawan petri dengan media padat, misalnya nutrien agar atau media yang sesuai dengan kondisi laut tersebut. Setelah itu, cawan petri itu diinkubasi beberapa hari pada suhu yang sesuai sehingga terbentuk koloni bakteri. Koloni yang terbentuk kemudian dipilih dan diambil untuk dimurnikan sehingga diperoleh kultur bakteri tunggal. Nah, yang kedua, isolasi dari sedimen laut. Nah, jadi isolasi dari sedimen laut itu hampir sama seperti isolasi dari air laut. Yang membedakannya itu hanya sampel sedimen diambil dari permukaan atau lapisan tertentu menggunakan alat steril agar tidak terjadi kontaminasi. Kan kalau air laut itu sampel airnya bisa langsung diencerkan. Nah, tapi kalau sedimen laut itu sedimennya harus disuspensikan dulu ke air laut steril agar bakteri yang ada di sedimen dapat masuk ke dalam larutan sebelum dilakukan pengenceran. Untuk tahapan lainnya itu sama. Nah, kalau isolasi yang ketiga itu isolasi dari biota laut. Nah, ini sama saja, dia hanya beda di awalnya karena bakterinya biasanya itu menempel pada permukaan atau berada di dalam jaringan organisme. Nah, sampel biota itu seperti misalnya alga, lamun, kerang, atau organisme laut lainnya. Itu diambil dari lingkungan, kemudian dibersihkan dulu atau dibilas dengan air laut yang steril untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Nah, setelah dibersihkan, dia hancurkan atau dihaluskan atau juga ditumbuk. Tujuannya itu agar bakteri yang berada pada permukaan maupun di dalam jaringan biota itu dapat terlepas ke dalam larutan. Nah, selanjutnya tahapannya sama seperti yang air laut ataupun dari sedimen laut itu habis itu dilakukan pengenceran bertingkat, penanaman pada media agar, kemudian diinkubasi dan pemurnian koloni. Nah, di sini ada isolasi bakteri dengan metode pengenceran. Nah, biasanya isolasi bakteri dengan metode pengenceran ini diawali dengan teknik preparasi suspensi. Nah, preparasi suspensi di sini tuh merupakan tahap menyiapkan sampel agar mikroorganisme yang ada pada sampel dapat dilepaskan ke dalam larutan sehingga lebih mudah untuk ditangani dan diisolasi. Nah, pada prinsipnya teknik ini tuh bertujuan untuk melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga mudah penanganannya. Adapun macam-macam preparasi itu ada yang namanya swab atau ulas. Nah, metode ini tuh dilakukan untuk mengusap permukaan sampel menggunakan cotton bud. Nah, dia tuh dengan cara memutar sehingga seluruh permukaan cotton bud itu bersentuhan dengan sampel. Teknik ini tuh biasanya digunakan untuk mengambil mikroba dengan permukaan benda seperti misalnya meja atau batang kayu dan permukaan lainnya. Kemudian ada rinse, itu bilas untuk melarutkan sel mikroba yang menempel pada permukaan yang luas dan berukuran kecil, misalnya daun, bunga, dan lain-lain. Nah, rinse ini tuh merupakan prosedur kerja dengan mencelupkan sampel ke dalam Aquades dengan perbandingan 1:9. Kemudian itu ada penghancuran. Nah, penghancuran itu digunakan untuk sampel yang berbentuk padat. Misalnya sampel itu terlebih dahulu dihaluskan atau dihancurkan menggunakan mortar atau pestle agar mikroba yang berada dalam permukaan atau di dalam jaringan sampel padat itu keluar. Setelah itu hasil penghancuran tersebut dilarutkan ke dalam air atau larutan steril sehingga mikroba membentuk suspensi dan lebih mudah untuk diproses pada tahap pengenceran. Nah, yang kedua itu ada teknik pengenceran bertingkat. Nah, teknik pengenceran bertingkat itu digunakan untuk mengurangi jumlah mikroba yang terlalu banyak dalam satu sampel cair. Jika jumlah mikroba terlalu padat, kan koloni yang tumbuh pada media akan saling menutupi sehingga sulit untuk diamati ataupun dipisahkan. Oleh karena itu, sampel perlu diencerkan agar mikroba menjadi lebih sedikit dan koloni dapat tumbuh secara terpisah.
Nah, pada teknik pengenceran bertingkat itu digunakan perbandingan 1:9. Apa sih maksud dari 1:9 itu? Jadi, maksud dari 1:9 itu, satu bagian sampelnya dicampurkan dengan 9 bagian larutan pengenceran steril seperti Aquades. Nah, misalnya contohnya, jika kita ambil 1 mili sampel, maka ditambahkan 9 mili larutan pengencer. Setelah dicampur, total larutan itu kan kemudian dari 10 mili, sehingga konsentrasi mikroba di dalamnya itu menjadi lebih encer, yaitu sekitar 1:10 dari konsentrasi awal. Nah, kemudian ada teknik penanaman. Nah, dengan penanaman pada media agar mikroba yang terdapat dalam sampel dapat tumbuh sebagai koloni yang terpisah, sehingga lebih mudah diamati dan dimurnikan. Nah, teknik penanaman itu ada yang namanya spread plate atau teknik sebar, dan ada juga pour plate atau teknik tuang. Jadi kalau spread plate itu kan itu teknik sebar. Tekniknya itu seperti misalnya sejumlah kecil sampel hasil pengenceran diteteskan di permukaan media agar padat yang sudah di dalam cawan Petri. Setelah itu sampel disebarkan secara merata di permukaan media menggunakan batang L. Nah, tujuan dari penyebarannya ini untuk agar mikroba itu tersebar di permukaan media sehingga dapat tumbuh menjadi koloni-koloni yang terpisah. Kemudian yang kedua itu ada pour plate, itu teknik tuang. Nah, pada teknik pour plate ini, sampel hasil pengenceran tadi dimasukkan terlebih dahulu ke dalam cawan Petri kosong, kemudian dituangkan pada media agar cair yang masih hangat ke dalam cawan Petri tersebut. Setelah itu, cawan Petri tadi digoyangkan perlahan agar sampel dan media tadi tercampur merata. Nah, ini nih untuk mikroba tadi tumbuh baik di permukaan maupun di media agar setelah proses inkubasi. Nah, di sini lanjut ada yang namanya makromorfologi. Nah, makromorfologi itu apa sih? Jadi makromorfologi itu pengamatan karakteristik atau bentuk koloni bakteri yang dapat dilihat langsung dengan mata menggunakan mikroskop. Nah, namanya kan makromorfologi ya, berarti dia tuh besar kan dan bisa dilihat secara langsung tanpa bantuan alat. Nah, pengamatan ini biasanya dilakukan setelah bakteri tumbuh pada media agar di cawan Petri. Nah, pada tahap ini biasanya diperhatikan ciri-ciri koloni seperti bentuk koloni, warna koloni, ukuran koloni, tepi koloni, permukaan koloni, dan tinggi atau elevasi koloni. Nah, ciri-ciri fisik makromorfologi yang telah disebutkan tadi, misalnya tadi bentuk koloni itu ada bentuknya bulat atau tidak bercabang, kemudian ada bercabang seperti benang, ada yang memanjang dengan ujung meruncing, dan ada juga yang bercabang seperti akar. Kemudian ada juga tepi koloni. Tepi koloni itu ada yang tepinya rata atau halus, kemudian ada tepinya bergelombang, ada juga yang berlekuk-lekuk besar, ada juga yang melingkar atau berlapis-lapis, ada juga yang bercabang seperti akar, dan ada juga yang seperti benang-benang halus. Kemudian elevasi koloni, ada yang koloninya datar hampir sejajar dengan permukaan media, dan juga yang koloninya sedikit terangkat dari permukaan media, dan ada yang koloninya berbentuk cembung, ada koloni yang sangat cembung tampak agak lebih tinggi dan menonjol. Kemudian ada juga koloni yang memiliki bagian tengah yang lebih menonjol dibandingkan pinggirannya. Ukuran koloni itu ada yang kecil seperti titik, ada juga yang kecil, sedang maupun besar. Nah, warna koloni ada yang krim, putih, hijau, biru, pink, ungu. Kemudian tekstur koloni juga ada yang permukaannya tuh halus dan rata, kemudian permukaannya tuh kasar dan tidak rata, ada juga yang tampak berlendir atau licin, ada juga yang tampak lembut dan agak berminyak, dan ada juga koloni yang tampak kering dan tidak licin. Nah, itu saja penjelasan saya dari materi isolasi bakteri dan makromorfologi dari praktik mikrobiologi laut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.